Kenapa sih lo masih baik banget sama gue? Padahal kan lo tahu kalau gue nggak bisa balas perasaan lo, Din. Karena gue sayang sama lo tulus gitu. Gue gak mau pura-pura lagi. Dibilangin. Aku mau ngajak kamu dinner, gimana? Tristan mantan lo kan? Ngapain lo di sini? Mau makan. Kalau nggak mau duduk bareng aku, ya udah kamu aja yang pergi. Gue gak bisa bohong sama diri gue sendiri. Kalau gue emang sayang banget sama kita. Nah, itu lo tahu jawabannya. Tapi gue juga masih suka sama Nadine. Aduh Rizky, apa kita pacaran aja? Tapi apa Ki? Kita harus bikin perasaan kita di saat dia udah gak mikirin kita lagi. Halo? Ini kan bukunya Nadine, lo ngambil? Gue nemu di buku. Nih balikin. Nih buku diary lo. Jatuh kali. Astaga, diary aku. Siapa sih yang tega banget ngelakuin kayak gini? Gak nyangka gue, lo setega ini Git. Lo kan yang nemuin diary Nadine. Terus lo juga yang nyebarin ke anak-anak. Kalau lo benci sama gue, jangan benci sama Nadine. Dia tuh gak salah apa-apa. Ki, Gak usah ikut campur deh lo. jelas gue harus ikut campur dong. Lo kenal sama kita udah lama kan? Seharusnya lo tahu bahwa kita gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Nat, lo harus tahu. Selama ini Gita itu pura-pura jahat sama lo karena dia pingin lo ngedeketin Rizky. Kenapa Git? Kenapa kamu harus bohong sama aku? Kamu nganggap aku apa sih? Git. Git. Git, nunggu Git. Thanks ya, Din. Git. Git. Gue belum ngomong sama lo, Git. Kita harus clearin ini, Git. Kita harus clearin semuanya, Git. Udah. Udah. Kita lagi butuh waktu sendiri. Apaan sih lo? Eh. Git, kita gak bisa kayak gini terus selamanya, Git. Ki, lu dengerin. Udah. Apaan sih lo gak usah ikut campur nih urusan gue sama Gita. Tapi nggak sekarang waktunya. Kita itu habis berantem sama Nadine. Nat, lo harus tahu. Selama ini Gita itu pura-pura jahat sama lo karena dia pingin lo ngedeketin Rizky. Git, kalau emang benar kita sahabatan, kenapa sih kamu milih aku ngedorong dengan cara kayak gini? Jadi ya gitu. Belum 5 menit, dua-dua udah keluar dari kafe nangis. Apa gue salah ya Ki nemuin mereka berdua gitu? Ya besok kita cari cara lain biar mereka bisa baikan. Ya udah deh. Gue balik. Lo ngapain balik sih? Mendung gitu mau hujan. Udah nginep sini aja. Udah nginep sini daripada ntar lo kehujanan, sakit nyusahin lagi lo. Udah deh. Balik gue. Apaan sih lo pakai mikir kayak begitu? Udah lo pakai baju gua, lo pinjem tuh baju gua. Besok pagi lo balik ke kosan, ambil buku-buku tuh buat kuliah. Udah. Cik, sini. Coba kamu dengar. Tuh. Kenapa ya kakak kamu teh pulang-pulang langsung masuk kamar terus nangis? Tadi sih aku dengar di kampus katanya dia berantem sama Kak Nadine, Nek. Tapi jelasnya gimana aku juga nggak tahu. Jadi tambah kacau, Cik. Apa nenek teh cerita aja kalau kemarin teh bohong gitu. Nenek, jangan bilang sama Kak Gita. Nanti kalau misalnya Nenek bilang, malah dia tambah nggak percaya sama yang namanya persahabatan. Jangan bilang. Jadi harus gimana tuh, Cika? Ya aku juga nggak tahu sih, Nek, harus gimana. Apa kita masuk aja ya? Tanya sama kakak kamu kenapa nenek teh nggak tega denger dia nangis begini. Ya.
ada masalah cerita sama nenek. Tadi sore aku ketemu sama Nadine. Dia udah tahu semuanya, Nek. Dan sekarang dia marah banget sama aku. Baru sekarang aku sadar kalau cara aku salah banget, Nek. Kenapa sih aku kepikiran buat nyakitin dia? Padahal kan dia udah baik banget sama aku. Nih, masukin kayak kamu sini. Harusnya sih ini bisa ngilangin pegel-pegel kamu. Gimana? Enak kan? Lumayan banget. Nih buat kamu. Ini apa, Din? Dengar-dengar teman aku ada yang mau first date nih. Jadi aku mau tahu dong gimana persiapannya. Cocok nggak sama aku? Kamu cocok banget pakai dress ini. Makasih banyak. Yang namanya sahabat tidak akan selamanya marahan. Pasti Nadine juga sudah memaafkan kamu. Nanti kalau situasinya udah membaik, kamu juga minta maaf ya sama Nadine. Iya, udah Kak, jangan nangis lagi. Yang penting sekarang kita pikirin gimana caranya Kak Gita biar baikan sama Kak Nadine. Tapi aku nggak tahu caranya gimana lagi, Cik. Kayaknya dia udah benci banget sama aku. Pasti bisa baikan kok Kak. Aku yakin banget persahabatan Kakak sama Kak Nadine masih bisa diperbaikin. Asalkan Kak Gita minta maaf yang tulus sama Kak Nadine. Kalau Kak Nadine itu sahabat yang baik, aku yakin kok dia mau maafin. Nadine pasti mau maafin kamu. Jangan nangis terus. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol kayak gini. Sejak lo kabur dari rumah gua nggak bilang-bilang. Ya gue minta maaf ya waktu itu gue nggak pamit, gue cuma ninggalin notes doang. Sebenarnya waktu itu lo pergi bukan karena nemu kosan baru kan, tapi karena kita kan. Childish banget ya gue. Ya namanya orang lagi ada masalah percintaan, ya bisa aja jadi childish. Tapi gue harap kita nggak akan berhenti temenan, cuman karena masalah percintaan ini. Ya karena sejujurnya gue senang temenan sama lo. Gue banyak belajar dari lo. Sama, gue juga seneng banget temenan sama lo, Ki. Tapi ini bukan berarti gue nyerah ya soal Gita. Iya. Gue kadang-kadang gak ngerti deh sama jalan Tuhan. Kenapa kita dibikin rumit banget ya? Kenapa gak dari awal ya dikasih tahu aja siapa pasangan kita masing-masing. Jadi kita gak perlu tuh ngalamin patah hati, galau lah, sedih-sedihan, berantem-beranteman. Enggak sih. Gak bisa gitu, lo gak boleh, lo gak bisa samain jalan pikirnya Tuhan sama jalan pikirnya manusia. Gue yakin bertahun-tahun dari sekarang, ya kita mungkin baru tahu kenapa alasan kita harus ngelewatin ini semua, Ki. Pada intinya ya semua udah rencana Tuhan. Itu paling bisa ya ngeluarin kata-kata bijak. Tapi kalau nanti akhirnya Gita sama lo, gue gak akan khawatir kok. Karena gue tahu dia ada di tangan yang tepat. Dan gue yakin lo pasti bisa bahagiain kita. Oke, berarti lo nyerah soal kita. Tahu lah nih, gue belum ngerti sama diri gue sendiri. Terus lo kenapa bisa yakin itu sama Gita? Ya, gini, gue tuh setiap kali bareng Gita, gue selalu ngerasa gue jadi a better version of myself. Tapi udah deh, daripada kita misalnya jadi berantem lagi, galau lagi, nggak enak lagi gitu, mendingan sekarang kita bikin deal aja gimana? Jangan pernah ngomongin cewek lagi kalau lagi ngobrol, oke? Oke, deal. Alright, deal? Nek, itu apa
barang-barangnya kan udah selesai aku beresin. Nanti kalau misalnya nenek mau pakai mantel itu ada di tas yang pink. Nunggu nih ya. Kamu kok nggak berangkat kuliah? Kamu nunggu dijemput sama pacar kamu yang kemarin. Namanya Tisanya. Saga. Iya nenek, dia tuh bukan pacar aku. Oh, jadi cuma temen? Nek, sebenarnya aku mau nanya sesuatu deh. Mau nanya apa? Gimana sih caranya kalau kita tuh tahu cowok itu suka sama kita? Soalnya nih, kalau misalnya aku lagi sama Saga, dia tuh nyebelin terus. Tapi tiba-tiba nanti kalau misalnya dia lagi sweet, dia bisa tuh sweet banget. Tapi pas dia lagi sweet terus aku udah mau terharu, dia nyebelin lagi, Nek. Jadi kan bingung. Aduh, cucu nenek ternyata udah gede-gede yang pikirannya teh cinta-cintaan. Ih, nenek aku nanya beneran. Manusia itu kan sifatnya beda-beda. Dulu aki kamu itu juga kaku. Jadi kalau dia teh mau mengungkapkan perasaan, terus ada yang menanggapinya berlebihan, terus dia malu. Karena malu, dia jadi galak. Persis mungkin seperti Saga. Jadi dia itu galak karena dia malu kalau perasaannya ketahuan. Jadinya kita tahu. Bentar, Nek. Udah jam segini lagi, aku harus kelas, Nek. Iya. Maaf ya, Nek, aku gak bisa nungguin, soalnya harus berangkat. Hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Nat, gue ganggu bentar. Nggak apa-apa kok, Dim. Kamu pasti datang ke sini mau ngomongin soal kemarin ya? Aku juga mau minta maaf soal yang kemarin. Aku pergi gitu aja dari kafe. Ya, gue ngerti kok. Mungkin kemarin lo emosi banget. Tapi gue harap sekarang setelah lo udah tenang gini, ya lo bisa berpikir dari sisi yang lain. Maksudnya, Dim? Maksudnya gini, gue ngerti caranya kita itu salah. Tapi tuh dia ngelakuin ini juga demi lo, Nat. Jadi ya gue harap lo bisa mempertimbangkan ini. Dan lo juga harus tahu kalau kita saat ini hatinya juga lagi sakit. Jadi lo bisa kan at least buka pintu buat maafin kita. Nah, kebetulan kamu di sini. Kamu yang namanya Nadine kan? Iya, betul Pak. Kenapa ya? Apa benar? Tulisan yang ada di fotokopian ini adalah tulisan kamu? Iya Pak, betul. Tapi ini... Tapi apa? Tahu nggak? Gara-gara kamu, banyak mahasiswa yang nggak konsentrasi dalam belajar. Dan akhirnya malah bergosip. Kamu mau saya skors? Skors? Kan bukan saya nyebarin, Pak. Permisi, Pak. Pak, dan itu di sini nggak salah. Yang salah itu yang nyebarin, ya kan? Permisi dulu ya, Pak. Jangan-jangan yang nyebarin si Gita ya? Kayaknya sih, jahat banget ya. Padahal dia sahabatan. Ya udah, sekarang kamu ikut saya ke kantor dekan dan kamu jelaskan di sana. Nat? Nat, tunggu Nat. Ih, Kenapa sih, Sa? yang nyebarin isi diary kamu itu dia nih, si Rasti. Katanya dia jealous sama kamu. Gara-gara mantannya dia lagi berusaha deketin kamu. Itu beneran, Ti? Ya beneran lah, Nat. Aku udah nanya langsung ke tukang fotokopinya. Terus temennya dia si, siapa? Santi juga udah ngaku sama aku. Diem lagi, cepetan minta maaf. Minta maaf gak? Sorry ya, Nat. Iya, nggak apa-apa kok. Tuh, pas.
Nyebelin banget sih. Nah, kamu tuh jangan terlalu baik nih jadi orang. Harusnya kamu tuh marah atau ngapain kek. Jangan dimaafin gitu aja. Nat, aku minta maaf ya. Aku nggak bermaksud marahin kamu. Enggak kok, Sa. Bukan kamu. Aku ngerasa bersalah aja sama Gita. Nadine, tunggu. Kamu ngambil gantungan kuncinya Alana ya? Enggak kok. Ini gantungan kunci aku dari papaku. Bohong. Buktinya gantungan Alana hilang, kamu pegang-pegang gantungan kunci. Kan itu buktinya kalau kamu yang ngambil. Enggak, tapi ini beneran punya aku. Ini ada dari papaku. Nadine pencuri. Nadine pencuri. Nadine pencuri. Enggak, aku bukan pencuri. Nadine pencuri. Udah gitu dong. Aku percaya kok sama Nadine. Gantungan kunci itu emang punya dia. Kalau kalian bisa ngomong gitu, mana buktinya? Kamu sendiri mana buktinya? Emang benar Nadine yang ngambil gantungan kuncinya Alana? Iya benar. Nadine pencuri. Nadine pencuri. Ketemu nggak, Din? Enggak, Git. Belum ketemu. Git, mendingan sekarang kita pulang aja ya. Biar gantungan kuncinya aku kasih ke Alana. Jangan nyerah dong, Din. Emangnya kalau kamu ngasih gantungan kunci kamu, yang lain bakalan berhenti nuduh kamu. Mereka pasti akan nganggap kamu pembohong, Din. Kalau kita nggak bisa buktiin kalau kamu tuh nggak salah. Yuk kita cari lagi. Din, ketemu. Wah, beneran ketemu, Git. Makasih, Git. Kamu udah percaya sama aku? Iya dong, kamu kan sahabat aku. Aku percaya kamu gak bakalan ngambil punya orang. Aku udah jahat banget, Sa, sama Gita. Padahal dari dulu, dia orang yang paling percaya sama aku. Ini cuma salah paham. Kamu jangan nyalahin diri kamu sendiri. Ya, ada transferan dari Gita. Oh, makasih ya. Dan ya. Nat, nanti bisa ketemu di rumah pohon. Aku perlu ngomong sama kamu. Mau ngomong apa lagi? Bukannya kamu yang minta aku kesini ya? Enggak. Kan kamu yang manggil aku kesini. Git. Tunggu. Ini ada titipan surat dari Nadine. Oh, thanks ya. Git, aku perlu ngomong sama kamu. Aku tunggu kamu di rumah pohon sore ini. Nih, aku juga dapat surat yang sama. Ini pasti ada yang ngerjain kita deh. Pasti Dimas lagi. Git, aku juga mau minta maaf sama kamu. Selama ini aku udah salah paham. Dan udah jahat banget sama kamu. Cek. Ayo, lo ikut gue. Ayo apaan sih? Kan tugas interview udah selesai. Nonton. Lu berarti pasti lupa tentang taruhan kita. Lo tuh bisa gak sih nggak nyebelin? Bisa. Nggak mungkin. Berani taruhan. Ayo mau taruhan apa? Kalau gue menang, lu temenin gue nonton. Nek, maaf. Nek, saya mau minta izin mau nganterin Cika ke kampus, boleh? Udah pasti boleh. Justru nenek berterima kasih. Ingat kan? Ayo. Gua kan belum bilang iya. Udah, ayo buruan, lu mau ngingkar? Ya bukannya gitu, tapi kan... Udah buruan, let's go. Jangan ditarik-tarik dong tas gue. Cuma nonton doang, apa salahnya nanti sih? copot tas gue. Udah gak apa-apa, copot Saga! aja. Ayo. Git, maafin aku ya.
selama ini aku nggak paham maksud kamu apa. Sampai-sampai aku yang kebawa emosi. Dan bahkan aku percaya kalau kamu tuh yang nyebarin diri aku. Enggak, Din. Aku yang harusnya minta maaf ke kamu. Karena udah mulai duluan mancing-mancing emosi kamu sama Rizky. Jadi wajar kalau kamu nggak percaya sama aku. Parah ya, Din. Kita berantem cuma karena cowok. Iya, gitu. Terus orangnya Rizky lagi. Aduh. Orang yang paling gak peka di dunia ya. Tapi gitu-gitu dia yang bisa bikin ketawa sih gitu. Dan dia yang paling ngertiin kita. Mulai sekarang, kita nggak boleh ya nutupin perasaan kita. Dan jangan saling berkorban. Jadi kamu mau kita saingan secara terang-terangan? Ya, setelah semua yang terjadi, lebih baik kita terang-terangan, jujur sama perasaan kita masing-masing. Karena ternyata kita malah nyakitin satu sama lain. Ya, aku mending kalah secara terang-terangan, Din. Pokoknya, apapun hasilnya nanti, kita tetap harus sahabatan selamanya ya. Selamanya. Iya, ini gue udah sampai rumah kok. Udah deh, Ga, yang gue tadi teriak-teriak di bioskop nggak usah dibahas lagi. Habisnya lu sendiri kan yang milih mau nonton film horor. Tapi lu sendiri juga takut-takut juga. Kan aneh. Ya kan emang itu tujuan nonton film horor, supaya puas teriak-teriak. Gak. Ini kok di rumah gue kayak ada suara orang batuk gitu ya, padahal kan harusnya cuma gue doang di rumah ini. Udah deh, mulai deh. Udah nggak usah lebay dah. Enggak, sumpah beneran tadi gue denger suara orang batuk. Kan kakak gue belum pulang, ini suara siapa ya? Gak. Halo? Mau dimatiin lagi. Cika? Saga? Gak. Lo ngapain kesini? Itu tadi abisan ditelepon apaan? Oh, Nek, maaf. Itu tuh ternyata nenek. Gue pikir kan di rumah gue doang sendiri. Ternyata nenek ketinggalan travel karena ketiduran di kamar Kak Gita. Ya, syukurlah nenek nggak apa-apa kan? Enggak. Kalau begitu, Saga pamit ya. Jangan buru-buru, atuh ngobrol we lah ya. Nenek ke dalam dulu, ya. Oke, Nek. Saga, makasih ya. Gue nggak nyangka deh lo sampai panik gitu gara-gara gue. Ya. Ya intinya lain kali jangan bikin gue panik lagi, oke? Iya, sorry ya. Yaudah, gue pamit dulu ya. Oke, bye. Sorry ya, Gak. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Sebelum bertemu denganmu, aku tidak pernah tahu kalau manusia bisa memiliki perasaan sedalam ini untuk manusia lain. Sejak pertama melihatmu, aku langsung tahu kau begitu penting bagiku.
sampai aku bisa mengingat detail tentang dirimu lebih dari aku mengingat detail tentang diriku sendiri. Dan hidupku yang sebelumnya tidak memiliki tujuan, kini hanya punya sebuah tujuan utama. Untuk bisa membuatmu bahagia. Logikaku terus memprotes. Ini sungguh tidak masuk akal, mengingat sebenarnya tidak ada yang istimewa dari pertemuan pertama kita. Kita hanya 2 orang mahasiswa tahun pertama yang kebetulan bertemu di kelas yang sama. Dimas. Hai Dim. Kalian? Udah dong, kan berkat loh. Makasih ya Dim. Berkat surat palsu kamu, aku sama Gita akhirnya ketemu di rumah pohon. Dan kita udah ngomongin semuanya. Thanks ya. Kalian berterima kasihnya jangan sama gue, tapi sama Rizky. Rizky. Bro, cewek lo mana? Lagi di perpus. Oh, ya udah, gue nitip kasihin surat deh. Kasihin ke Gita. Ya. Nah, ini buat Nadine. Tapi minta tolong cewek lo yang ngasihin. Ini gue cuma ngasih doang kan. Nanti lo bilang ke Gita kalau surat ini dari Nadine. Nah, nanti minta tolong bilangin ke cewek lo, bilangin kalau yang ini tuh dari Gita. Thank you. Yuk, duluan ya. Ya iya, berterima kasihnya langsung aja ke dia. Lagian kalian juga perlu ngobrol sama dia kan? Good morning Rizky Langit Wibawa. Morning Ki. Ini ada apaan nih? Kita udah tahu kok semuanya. Lo kan yang nulis surat palsu kemarin. Makasih ya Ki. Udah buat aku sama kita baikan lagi. Yuk, thanks ya. Oh iya, tapi ngomong-ngomong kok lo kepikiran sih buat ngumpulin kita berdua? Kayak Dimas aja. Jadi, kemarin tuh gue lihat lo berdua tuh udah kayak mau baikan. Tapi gara-gara salah paham, jadi malah ngejauh. Padahal yang kalian butuhin cuman kesempatan sama waktu buat ngomongin. Tapi ngomongin soal baikan, gue juga minta maaf ya Ki sama lo. Soal kemarin-kemarin, gue nyebelin banget. Ya gue juga minta maaf ya. Gue nyakitin lo. Oke. Berarti kita bertiga masih sahabatan kan? Iya dong, geng rumah pohon. Yuk. Ah, nenek juga bisa, Cik. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Nek. Saga, mau jemput Cika? Iya, Nek. Oh ya, Nenek ngomong-ngomong hari ini jadi mau pulang? Jadi atuh udah waktunya pulang, mesti pulang. Tinggal nunggu travelnya aja. Nah, eta travelnya udah datang. Oh iya, Nek. Ya udah, sini aku bawain. Nek, nggak saya aja yang bawain. Udah bentar dong. Aduh, Ayo. Hati-hati ya, Nek. Iya, iya, iya. Salam. Nek. Ayo, aku anterin ke depan. Dah, Nek. Sepi deh, nggak ada nenek. Udah deh, lo nggak usah ngeluh terus. Rempong tau gak? Apaan sih? Lo tuh nggak punya yang namanya empati ya? Lo kalau misalnya nggak mau dengerin gue ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, ya mendingan lo pulang aja. Gue juga nggak suruh lo kesini, lo sendiri kan yang mau tadi jemput gue. Bagus lah, ngapain gue kesini? Ya jangan dong, ya karena lo udah sampai sini ya gue mau nebeng. Daripada gue cari-cari okejek lagi, udah tungguin, bentar ambil tas dulu. Cepetan. Cie, kayaknya bentar lagi ada yang jadian nih. Gandengannya nggak usah dilepas kali. Nggak apa-apa kok. Walaupun nggak mau nyebrang. Apaan sih Kak Kunto? Sorry, Kak. Cik, gue duluan. Lo kok malah pergi? Nama siapa sih, Cik? Saga. Saga! Cika jangan ditinggal, ntar debut orang lo. Diem dong, jangan bikin malu. Tahu nih Beb, udah jangan bikin malu Cikanya.
Ya enggak, tadi kan sekali mau kenalan. Cie. Udah, Cik. Mungkin nervous kali. Ya udah, aku kelas dulu. Dah. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol berdua kayak gini. Iya. Oh iya Ki, ada sesuatu yang mau aku omongin ke kamu. Aku? Maaf ya Ki, kalau belakangan ini aku nyebelin banget. Tapi aku pengen kamu tahu kalau aku makin sayang sama kamu. Perasaan aku nggak ada yang berubah sedikit pun. Aku sayang sama kamu lebih dari sahabat. Git. Aku nggak tahu saat ini perasaan kamu kayak gimana. Tapi kalau pada akhirnya kamu milih Nadine, aku nggak apa-apa kok. Aku bakal bahagia untuk kalian berdua. Git, lega banget ya kayaknya. Masalah lu sama Rizky sama Nadine udah kelar semua. Iya Dim, gue udah ungkapin semuanya sama Rizky. Ya sekarang tinggal nunggu jawabannya Rizky aja, mau gimana. Ya dan apapun itu jawaban dia, gue akan terima dengan lapang dada. Gue bangga sama lo, Git. Kan gue belajarnya dari lo. Yaudah yuk. Nat, soal Gita. Kemarin aku udah terus terang sama Gita soal perasaan aku sama kamu. Dan kali ini aku gak akan mundur lagi, Ki. Nat, aku masih yakin kalau perasaan aku ke kamu tuh masih ada. Tapi kalau kamu masih ragu buat kita untuk bersatu, mungkin kamu punya perasaan lebih ke Gita yang belum kamu sadarin, Ki. Ya, aku juga masih belum tahu. Kamu emang harus yakin diri kamu dulu. Yang pasti, aku ada di sini buat nungguin jawabannya kok, Ki. Dan kalaupun nantinya kamu milih Gita, aku nggak apa-apa kok. Aku pasti bahagia buat kalian berdua. Woi, ngomong aja lo. Nih, minum buat lo nih. Thank you, Tok. Gue heran sama lu, Ki. Disukain dua cewek kok malah merana sih, bukannya malah bersyukur. Karena gue sadar Gita sama Nadine tuh berharga banget buat gue. Dan sebenarnya gue tuh nggak pantas buat mereka. Ya elah, Ki. Pantas nggak pantas kan lo yang nentuin sendiri. Yang penting lo tegas dan jujur aja sama perasaan lo. Kayak gue nih. Siapa yang bakal nyangka jadian sama Raisa? Emangnya lo bisa yakin sama Raisa tuh ceritanya gimana sih? Ya awalnya ngalir gitu aja, Ki. Terus lama-lama kalau deket-deket dia nih, gue tuh bisa jadi orang spesial buat dia. Gue ngerasa dibutuhin sebesar gue butuhin dia. Sekarang gue mau nanya sama lo. Antara Gita sama Nadine, kira-kira siapa yang bisa bikin lo jadi lebih baik? Ki, gue duluan ya. Mau jemput Bebe Raisa mau nonton konser. Ya. Have fun, bro. Ya. Beb, aku ke toilet bentar ya. Kebelet banget nih. Ya,
kenapa? Udah cari WC dalam aja. Gak bisa, Beb. Masa nonton konser sambil buang air? Ribet ntar. Ya, bentar doang kok. Yaudah cepetan, jangan lama-lama. Bentar ya. Yaudah cepetan. Aduh, HP-nya mati lagi. Udah mulai nih. Lama. Bun? Beb? Beb? Itu kamu? Kunto? Bukain, Beb. Ini pintunya kayaknya rusak deh. Gimana sih? Cepetan. Kamu tuh ya, Lagian tuh, ada tulisannya rusak. Kenapa masih masuk? Ya habis toilet yang lain penuh, Beb. Ini doang yang kosong. Tapi malah nggak bisa dibuka. Kamu tuh ya. Jadi nonton konser yuk. Telat. Konsernya udah mau kelar. Oh iya. Ya. Maaf ya, Beb. Ya udah deh kalau gitu kamu dengerin aku konser aja. Aku main gitar cerita ini ya. Gerhana di pelukanmu mengajarkan. Nah sih, Beb? Enak suaranya. Ini diam aja deh, gak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas. Saya lihat-lihat dulu ya. Iya, silakan Mas. Silakan. Buat hadiah ulang tahun, Mas. Oh, bukan buat hadiah. Saya mau kasih barang-barang yang spesial buat orang yang saya sayangin ya. Ya, maksudnya sih supaya barang itu bisa mewakili perasaan saya ke dia. Meskipun ya barang itu nggak bisa mewakili semua apa yang saya rasain sih, tapi itu bisa menjadi simbol apa yang saya rasain sama dia. Ya, saya juga bingung sih soalnya barang di sini bagus-bagus banget ya. Punya ide nggak kira-kira apa gitu ya? Bentar ya, Mas ya. Iya. Mas. Iya. Kalau kotak perhiasan ini gimana? Ya, kotak perhiasan ini bisa jadi simbol kalau Mas ingin nyimpen semua kenangan Mas sama pasangan Mas. Karena pasti pasangan Mas itu orang yang sangat berharga. Boleh saya lihat ya? Konon katanya ini dari zaman dinasti Ming, Mas. Udah langsung saya bayarin aja deh. Saya ambilin. Mau jadi, Mas? Iya, ambilin aja ya. Oh, saya bungkus dulu. Iya. Ya. Tipikal cewek banget tau gak? Bahkan lagi ngerjain tugas pun pikirannya masih aja soal belanja. Apaan sih lo? Ini tuh gue sekalian aja ngeliat-ngeliat. Saga, ini kan gue lagi nyari kado nih. Menurut lo, kalau cowok yang ulang tahun mendingan dikasih kado apa ya? Tergantung orangnya sih. Ya mirip-mirip lo gitu. Orangnya tuh pinter, terus suka baca buku, gak banyak ngomong. Dikasih apaan aja sih. Yang penting pemberian dari lo gitu aja. Ya dia sih happy-happy aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, hai Kak. Kak Dimas nganterin Kak Gita pulang lagi ya? Saga. Nganterin Cika pulang lagi ya? Ih, apaan sih? Orang kita lagi ngerjain tugas kelompok. Yang tugas kelompoknya bareng mulu. Udah yuk, Dim. Kita ngobrolnya di ruang makan aja. Takut ganggu. Ya udah yuk, daripada ganggu. Ih, apaan sih? Oh, jadi kadonya buat yang barusan. Iya. Menurut lo, kado buat Kak Dimas yang cocok apa? Tahu. Lo pikirin aja sendiri. Emang gue Dimas. Mbak, ini Mbak. Makasih ya, Mbak. Mbak Nadine,
Kayaknya sekarang Mbak seneng lagi ya? Tadinya saya khawatir loh Mbak, setelah Ibu pergi ikut Bapak, habis Mbak Nadine kelihatannya makin sedih. Aku sekarang udah gak kenapa-napa kok, Mbak. Maaf ya, bikin Mbak Sari jadi kepikiran juga. Menurut Mbak Sari, ini adonannya udah belum? Mbak, baru adonannya aja udah harum. Mbak Sari udah bisa aja. Beneran Mbak. Nah, kita tambahin ini aja kali Mbak ya? Boleh. Halo Git. Enak banget loh Din, kue bikinan kamu. Ini resep baru ya? Enggak kok, Git. Aku pakai resep yang lama. Tapi ini lebih enak dari biasanya loh. Dimas aja sampai doyan. Oh, kamu lagi sama Dimas? Iya, tadi dia nganterin aku pulang. Terus numpang bikin tugas sambil makan kue dari kamu. Git, udah dulu ya. Aku mau nganterin kue ke Rizky nih. Gerak cepat nih kayaknya. Iya dong, kan saingan aku berat. Jadi aku harus berusaha semampu aku juga. Bisa aja. Ya udah anterin kue sana buat Rizky. Sampai ketemu besok di kampus. Oke, bye Gita. Ya ampun, Dimas. Lo doyan apa lapar? Lagian kuenya enak banget, Git. Ya udah kalau gitu. Enggak. Kan lo cowok, ngalah dong. Gak ada hubungannya ngalah soal kue cewek atau cowok. Lagian lo gak kasihan sama gue, Git. Gue tuh lagi suka sama si cewek, tapi ceweknya malah suka sama sahabat lamanya. Dan apapun yang gue lakuin, cewek ini tuh gak bakal berpaling, gak bakal nengok ke gue. Gue lebih parah. Gue suka sama cowok yang udah bertahun-tahun, dia baru sadar sekarang setelah sekian lama. Terus dia juga gak langsung bisa balas perasaan nih. Gara-gara ada sahabat yang dia suka juga. Yaudah kalau gitu, kita lagi sama-sama butuh kue ini buat jadi mood booster, kan? Kayaknya kita bagi dua aja. Oh, stop. Jangan ngeliatin gue gitu terus, gitu. Emang gue ngeliatin lo kayak gimana sih? Tatapan lo ke gue tuh seakan-akan kalau lo ngerasa bersalah terus karena lo gak bisa balas perasaan gue. Kan gue udah bilang, Git, dari awal perasaan gue itu tanggung jawab gue. Dan gue siap ngadepin resikonya. Sekarang, gue mau lo untuk ngilangin perasaan bersalah lo. Karena buat gue ngeliat lo bahagia itu yang paling penting. Ya udah. Kalau gitu kuenya buat gue semua. No. Gitu sih. Ya udah. Aku pulang duluan ya. Hai Ki, Cik. Kak Nadine. Hah? Tumben malam-malam kesini. Soalnya tadi aku habis bikin kue. Dan aku sengaja kesini buat kasih ini buat kamu deh. Kamu repot-repot. Yang repotin kok. Cik, mau cobain kue aku gak? Oh, makasih ya Kak. Tapi aku mau pulang nih. Soalnya aku ada tugas, terus dikumpulin besok. Aku belum ngerjain. Oh gitu. Ya udah aku duluan ya Kak. Dadah, hati-hati Cik. Dah. Cik, cobain deh kue aku. Kak Gita. Tadi aku ketemu sama Kak Nadine di toko. Terus Kak Nadine bawain kue buat Kak Rizky. Iya, aku tahu kok. Tadi dia nelpon aku. Sebenarnya sih kita juga dapet tuh kue, tapi udah dihabisin sama Dimas. Maaf ya, kamu jadi nggak kedapetan. Padahal kuenya enak banget loh, Cik. Kayak gitu aku ngomongnya santai banget sih. Emangnya nggak cemburu? Ya kalau cemburu sih pasti ada dikit sih, Cik. Tapi kan aku sama Nadine itu udah saling jujur dan mau fair-fairan buat deketin Rizky secara sehat. Kita bakal nunjukin perasaan kita masing-masing ke Rizky. Jadi yang kemarin berantem heboh banget sampai bikin aku pusing,
tuh berakhirnya kayak gini. Kok kalian bisa sih, Kak? Ya bisa-bisa aja lah. Soalnya aku baru sadar kalau misalnya Nadine itu sama pentingnya kayak Rizky. Jadi aku gak mau berantem, marah-marahan lagi. Cuma gara-gara cemburu-cemburu deketin Rizky. Kak, ngomong-ngomong soal cemburu, menurut Kak Gita nih, mungkin gak sih kalau Saga tuh cemburu kalau aku ngomongin cowok lain di depan dia? Ya mungkin aja sih. Cie yang lagi jatuh cinta. Gimana sih? Katanya waktu itu kalau jatuh cinta perlu GR-GR. Tapi sekarang kok kamu jadi gak pede gitu sih? Ya bukannya gitu, soalnya si Saga tuh orangnya aneh banget deh, Kak. Gimana ya? Gak bisa ditebak gitu, nyebelin, ngeselin. Terus bikin kamu kepikiran ya? Cerita dong sama aku. Apaan sih? Gak tau ah. Yakin gak tahu. Ya udah, kalau gitu besok ketemu sama Saga. Halo Saga. Gue mau nanya. Jika kepikiran terus tuh, ada apa sih? Kak Gita, awas ya sampai ngomong beneran kayak gitu sama dia. Ya enggak. Cek HP mana? Itu apaan sih? Buat lihat nomornya Saga. Ih, apaan sih? Nyebelin banget. Nah, apa sih? Nomor telepon doang juga. Rizky. Iya, udah sarapan belum? Nih, tadi aku beliin susu stroberi buat kamu. Makasih ya, Git. Lo udah... Kamu udah makan? Udah, tadi habis beli nasi uduk berdua sama Cika. Oh iya, kelasnya Bu Lili udah ngerjain tugasnya belum? Udah. Kak, aku ke kelas dulu ya. Oke, Cik. Bye. Ki, mulai sekarang biasain aku kamu ya. Ya. Ayo. Kak, Kamu udah datang, Cik? segitunya banget ngelamun sampai nggak lihat aku datang. Kenapa? Lagi pusing ya sama perasaannya sendiri. Kak Rizky, jadi cowok tuh yang tegas dong. Masa belakangan ini aku lihat Kak Nadine sama Kak Gita yang lebih usaha. Jadi cowok tuh jangan pelin-pelan. Kalau suka, bilang suka. Kalau nggak suka ya bilang aja nggak suka. Jangan gantungin perasaan cewek. Dikira kita jemuran apa? Jangan ketawa. Ini tuh aku ngomong serius. Jangan dianggap bercanda. Iya, ini juga lagi dipikirin, Cik. Ya udah, aku tinggal dulu. Terus lo kenapa bisa yakin itu sama Gita? Ya, gini, gue tuh setiap kali bareng Gita, gue selalu ngerasa gue jadi a better version of myself. Ya elah Ki, pantas nggak pantas kan lo yang nentuin sendiri. Yang penting lo tegas dan jujur aja sama perasaan lo. Sekarang gue mau nanya sama lo, antara Gita sama Nadine, kira-kira siapa yang bisa bikin lo jadi lebih baik? Tes, tes.
Aku tahu aku nggak layak dapetin hati kamu. Tapi aku bener-bener sadar perasaan aku sekarang udah yakin untuk kamu. Masa muda adalah masa yang penuh dinamika. Orang jatuh cinta, orang patah hati, orang bimbang menentukan pilihan, dan merasa terbelit dalam kusutnya kehidupan. Namun pada akhirnya, semua akan terurai seiring pendewasaan. Dan kita pun akan bisa melihat jelas apa yang ditetapkan hati menjadi pilihan. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabatku. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia.